Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Melindungi Hak Cipta Menggunakan Watermark. Oke, langsung saja. Bagian A, identifikasi masalah. Yang pertama, sistem multimedia dan internet. Pengaksesan data sangatlah mudah untuk dilakukan oleh hampir semua orang. Dan pada metode watermark ini untuk mengatasi pembajakan terhadap hak cipta yang kita buat. Bagian B, latar belakang. Yang pertama, watermark adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menyembunyikan suatu data pada data digital lainnya atau media. Data yang disembunyikan adalah data yang dapat memberikan informasi kepemilikannya. Bagian C, rumusan masalah, yaitu bagaimana cara mengimplementasikan penggunaan watermark untuk melindungi file, video, dan audio atau lainnya yang kita buat. D, batasan masalah. Yang pertama, media yang digunakan, cara untuk melindungi file media, video dan audio yang kita miliki. Yang kedua, watermark yang disipkan berupa teks dan citra. Kemudian bagian E, tujuan penelitian, yaitu untuk melindungi hak cipta yang kita buat sehingga tidak mudah dirampas oleh orang-orang yang ingin merampas atau memiliki hak cipta yang kita buat. Bagian F, manfaat penelitian, yaitu supaya file, video atau yang lainnya tidak mudah untuk dirampas, dan juga kita tidak takut untuk membuat konten-konten ataupun apapun yang berupa hak cipta yang kita buat. Bagian G, tinjauan pustaka. Itu yang pertama, tinjauan pustaka yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan studi penelitian yang berjudul Melindungi Hak Cipta Menggunakan Watermark. Dalam penelitian ini menghasilkan kualitas suara yang baik, memiliki nilai PSNR di atas 30, yaitu yang kedua, memiliki ketahanan terhadap serangan ataupun pengujian resampling dan penambahan derau, namun tidak tahan dengan serangan cropping dan time screen. Yang ketiga, implementasi watermark dengan algoritma AES untuk pemberian data hak cipta pada file audio. Dan penelitiannya menjelaskan ada pengaruh terhadap kualitas file audio dari file yang disisipkan, namun tidak menambahkan ukuran berkas audio dari audio aslinya. Namun metode low bit coding tidak tahan terhadap pengujian ataupun pemrosesan audio, sehingga file watermark tidak dapat diekstrak kembali. Kita melangkah ke bagian H, dasar teori. Yang pertama, watermark merupakan suatu bentuk dari steganografi, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana menyembunyikan suatu data pada data yang lain dan mempelajari teknik-teknik bagaimana penyimpanan suatu data atau digital ke dalam data host digital yang lain. Bagian kedua, audio watermarking merupakan suatu cara untuk menyembunyikan atau menanamkan data atau informasi tertentu, baik hanya berupa catatan umum maupun rahasia, ke dalam suatu data digital lainnya, tetapi tidak diketahui kehadirannya oleh indera manusia, yaitu indera penglihatan ataupun indera pendengar. Oke, bagian I, penyembunyian data. Itu yang pertama, fidelity.
Penambahan pesan rahasia ke dalam media penampung tidak mengalami perubahan yang signifikan. Artinya, mutu media penampung 10 setelah ditambahkan pesan rahasia tidak jauh berbeda dengan mutu media penampung sebelum ditambahkan pesan. Itu yang kedua, recovery. Pesan rahasia yang telah disisipkan dalam media penampung harus dapat diekstrak kembali. Hal ini merupakan syarat mutlak dalam sebuah algoritma watermark karena ada banyak cara penyisipan pesan yang tidak terdeteksi namun sulit dalam pembacaan kembali pesan yang telah disisipkan tersebut. Itu bagian ketiga, robustness. Pesan yang disembunyikan harus tahan terhadap berbagai operasi manipulasi yang dilakukan pada media penampung. Bila pada media penampung dilakukan operasi manipulasi audio, maka pesan yang disembunyikan seharusnya tidak mengalami kerusakan atau tetap valid jika diekstrak kembali. Itu yang keempat, metode last significant bit adalah bagian dari basis data biner basis 2 yang mempunyai nilai paling tidak berarti atau paling kecil, letaknya paling kanan dari barisan bit. Sedangkan most significant bit adalah sebaiknya, yaitu angka yang paling berarti, paling besar dan letaknya di sebelah paling kiri. Yang kelima, metode least significant bit sebagai berikut. Yang pertama, masukkan file audio format WMA pada yang akan di watermark. Yang kedua, masukkan pesan yang ingin dijadikan sebagai watermark. Yang ketiga, ubah file audio format WMA ke dalam byte. Yang keempat, ubah pesan yang ingin disisipkan menjadi bilangan biner. Yang kelima, ubah pesan ke dalam byte. Keenam, ganti nilai bit terakhir audio dengan pesan yang akan disisipkan. Yang ketujuh, petakan menjadi file audio WMA baru. Atau menyisipkan karakter AKE dalam file audio. Itu yang keenam, metode echo hiding. Metode echo hiding melakukan penyisipan data ke dalam data suara digital dengan menambahkan echo pada sinyal suara. Data yang akan disembunyikan dalam bentuk echo dinyatakan dengan variasi dari 3 parameter, yaitu initial, amplitudo, decay rate, dan offset delay. Yang ketujuh, waveform audio file format. Waveform audio file format merupakan format standar berkas audio yang dikembangkan Microsoft dan IBM. Walaupun waveform dapat menampung audio dalam bentuk terkompresi, umumnya format waveform merupakan audio yang tidak terkompres menggunakan teknik pulse code modulation yang tidak dikompres. Kemudian bagian B, berkas waveform terdiri sendiri dari 3 chunk informasi, yaitu ref chunk yang mengidentifikasikan bahwa file tersebut adalah file waveform, format chunk yang mengidentifikasikan parameter-parameter seperti data rate, dan data chunk
potong sih aku atau mengidentifikasikan parameter-parameter seperti data rate dan data chunk yang merupakan data yang sebenarnya. Beberapa chunk dapat dibacakan sebagai berikut. Bagian A, ref chunk 12 byte. Bagian B, format chunk 24 byte. Bagian C, data chunk. Yang ke-8, sample rate. Sample rate menyatakan banyaknya jumlah sampel yang dimainkan setiap detiknya. Sample rate yang umumnya dipakai adalah 8000 hasil suara yang dihasilkan menyerupai suara telepon, 1125 hasil untuk perekaman suara manusia, 22050 hasil untuk perekaman suara musik, dan 44100 hasil sering dipakai dalam audio CD karena cocok untuk semua jenis suara. Portable Network Graphic. Bagian A adalah salah satu format penyimpanan citra yang menggunakan metode pemadatan yang tidak menghilangkan bagian dari citra tersebut, yang berarti saat dikompresi kualitas gambar tidak berkurang. Kelebihan file pink adalah adanya warna transparan dan alpha. Warna alpha memungkinkan sebuah gambar transparan, tetapi gambar tersebut masih dapat dilihat mata seperti samar-samar atau bening. Itu 10. Data format teks. Format data teks merupakan format teks yang digunakan untuk menyimpan huruf, angka, karakter, kontrol, tabulasi, pindah baris, dan sebagainya, ataupun simbol lainnya yang bisa digunakan dalam tulisan seperti titik, koma, tanda petik, dan sebagainya. Satu huruf, angka, karakter, kontrol, atau simbol pada arsip teks memakan tempat 1 byte. SNR. Bagian A, salah satu kriteria yang menyembunyikan data rahasia ke dalam media digital mengubah kualitas media adalah fidelity, di mana mutu media penampung tidak jauh berubah. Di mana setelah penambahan data rahasia, pengamat tidak mengetahui kalau di dalam media tersebut terdapat data rahasia. Dalam audio stenografi, memecahkan kode menggunakan sistem pendengaran manusia sama baiknya dengan menggunakan analisis komputer dalam mendeteksi device. Kita berlanjut ke bagian I, metodologi penelitian, yaitu yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini saya laksanakan pada tanggal 28 Mei 2021, bertempat di salah satu rumah kediaman saya di Tampan Bunga Bangkil-Kila. Yang kedua, bahan dan alat penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini menggunakan berbagai alat bantu penunjang, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Adapun perangkat keras yang digunakan yaitu sebagai berikut: laptop dan smartphone. Yang ketiga, sementara itu perangkat lunak yang digunakan yaitu aplikasi pengedit, karena pengedit sekarang sudah dilengkapi dengan watermark. Di sini saya tulis KineMaster. Kemudian yang kita butuhkan video, audio, dan data watermark. Yang keempat, proses penelitian. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, data penelitian. 3, metode pengumpulan data. Yang keempat, pengembangan perangkat lunak. Yang kelima, dokumentasi.
itu kita pindah ke nomor 5, flowchart penelitian. Itu kita mulai, ada 2 cara, yaitu original audio, data watermark. Kemudian hitung panjang audio watermark atau konversi bit watermark ke biner. Kemudian hitung banyaknya segmen atau hitung panjang data watermark. Kemudian kita lanjut ke FFT, hitung amplitudo dari fase original audio. Kemudian kita lanjut menghitung beda fase segmen yang berdekatan. Kemudian kita lanjut ke substitusi fase pada segmen awal N atau 0 dengan fase absolut bit watermark. Kemudian kita lanjut yaitu buat matriks fase untuk N besar 0. Kemudian kita lanjut yaitu menghitung nilai real dan imajiner baru. Kemudian kita lanjut ke inverse FFT. Inverse FFT terbagi 2, yaitu watermark audio dan data kunci. Ada 2 cara untuk berlanjut dari inverse FFT. Kemudian setelah itu selesai. Yang keenam yaitu jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini tersebut meliputi persiapan pelaksanaan dan pelaporan hasil dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 30 Mei 2021. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.